Dengan arah yang ditunjuk pelayan itu, sinar cahaya di area itu berkelap-kelip. Melalui kebun obat yang diselimuti oleh formasi masing-masing dan setiap orang, kita dapat melihat rangkaian obat spiritual di dalamnya, bahkan jika itu memiliki formasi masing-masing dan setiap orang. Isolasi. Di udara daerah itu, masih tersisa aroma obat yang sekuat zat. Hal-hal baik, begitu dia melangkah ke area ini, Qin Yichan tidak bisa menahan nafas dalam-dalam. Aroma obat yang kuat, yang membuatnya segar kembali. Pada saat ini, wajah Qin Ye juga penuh keterkejutan. Meskipun dia tidak pandai meracik pil, ketika dia membantu kamar dagang Veila mengumpulkan materi, dia juga tahu tentang banyak obat spiritual yang langka. Dengan pandangan sekilas, Qin Ye menemukan bahwa obat spiritual apapun di daerah ini tidak kalah dengan obat spiritual yang berharga di kamar dagang Veile, dan bahkan beberapa obat spiritual yang tidak dapat dia sebutkan namanya. Ada gelombang kegembiraan. Setelah memasuki area ini, pelayan cantik itu tidak mengikuti mereka, dan seorang pria parubaya dengan cepat menyapanya. Fluktuasi di tubuhnya membuktikan bahwa dia bukan warga klan Phoenix, melainkan pembangkit tenaga listrik klan Phoenix yang bermartabat. Dua tamu, selamat datang di bagian obat spiritual rumah harta kami. Silakan lihat-lihat. Pria parubaya ini sepertinya tahu bahwa identitas Qin Yichan rata-rata. Di hadapan dua orang asing, dia tidak memiliki kesombongan sedikit pun yang seharusnya dimiliki oleh kekuatan etnis tingkat dewa, tetapi dengan senyuman, dengan hormat. Dalam hal ini, Qin Yichan tidak terkejut. Setelah tamparan beberapa hari yang lalu, dia dijadikan tamu mulia oleh tetua keempat. Seharusnya tidak ada seorang pun di kota kuno klan Phoenix. Tentu saja, itu bukan di wajahnya apa arogansi itu, hanya sedikit mengangguk, lalu berjalan menuju area pengobatan spiritual. Jelas ada lebih banyak siluet di area ini daripada di area senjata suci luar, dan pembangkit tenaga listrik klan Phoenix yang tinggal di sini memiliki banyak fluktuasi. Jelas, ada modal untuk memilih obat spiritual di sini. Klan Phoenix harus memiliki identitas yang baik. Melihat rangkaian obat spiritual di kebun obat sekitarnya, Qin Yichan tidak bisa menahan keterkejutannya. Kualitas pengobatan spiritual di rumah harta karun ini adalah yang tertinggi dari semua kekuatan yang pernah dia lihat di area pengobatan spiritual. Namun, dengan peningkatan penglihatannya, Qin Yichan tidak terlalu terkejut. Sebagai ras tingkat dewa, warisan klan Phoenix secara alami tidak sebanding dengan 10.000 benua di benua itu. Selama perjalanan ini, langkah kaki Qin Yichan tiba-tiba berhenti di depan kebun obat. Melalui formasi di atas kebun obat, Anda bisa melihat ada teratai seukuran telapak tangan. Tamunya sangat baik. Ini adalah hal unik saya untuk Phoenix Clan, yang disebut Nine Heavens Fire Lotus. Jika artis bela diri atribut api melahapnya, itu akan menyelamatkannya dari kerja keras selama beberapa dekade. Melihat Qin Yichan tiba-tiba berhenti, pria parubaya yang berjalan di depan mereka menjelaskannya dengan cepat, dan lotus api 9 surga ini memiliki vintage 5.000 tahun. Jika itu adalah artis bela diri atribut api puncak suci, itu dimakan, dan bahkan berharap untuk membantu mereka berhasil. Mendesis, setelah mendengar perkenalan dari pria parubaya, Qin Ye tidak bisa menahan nafas dari udara dingin. Anda harus tahu betapa sulitnya memahami jalan untuk menembus pembangkit tenaga listrik teratas, dan jika ada pengobatan spiritual dengan efek tambahan, pasti akan diperebutkan oleh pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya. Munculnya obat spiritual apapun dengan efek seperti itu sudah cukup untuk memicu badai berdarah di 10.000 benua etnis. Namun, di sini obat spiritual semacam ini seperti benda biasa, yang diletakkan di taman obat dan bisa diukur harganya. Melihat ini, Qin Ye mau tak mau merasa sedikit cemburu. Klan Phoenix ini terlalu menakutkan, bukan? Teratai api 9 langit ini, aku khawatir hanya klan Phoenix yang bisa memperbaiki dan menyerapnya. Namun, Qin Yichan menggelengkan kepalanya setelah sedikit pemeriksaan, menghela nafas, dan melihat ke belakang. Batuk-batuk, para tamu benar-benar memiliki penglihatan yang bagus. Bahkan ini bisa dilihat. Faktanya, jika teratai api 9 surga ini dipasangkan dengan obat spiritual lainnya, orang non-etnis hampir tidak dapat menyerapnya. Mendengar ini, ada rasa malu di wajah pria parubaya itu, tapi dia tetap berkata sambil tersenyum. Faktanya, sebagai salah satu manajer dari area pengobatan spiritual, dia tahu betul bahwa meskipun teratai api 9 langit berusia 5.000 tahun ini sangat efektif, orang-orang yang bukan klan Phoenix tidak dapat menahan panas yang berlebihan. Dan, seperti suplemen obat spiritual lainnya, meskipun dapat diserap oleh orang-orang dari ras lain, khasiat obatnya akan sangat berkurang. Qin Yichan dapat melihat kelebihan dan kekurangannya secara sekilas, sehingga pria parubaya ini merasa bahwa dia bukan katak yang sehat, dan penglihatannya sangat kejam. Manajer Feng Tong, saya membeli teratai api Tianshan ini. Saat mata Qin Yichan melihat kebun obat di belakangnya, suara yang akrab tiba-tiba terdengar. Qin Yichan melihat ke samping, dan menemukan bahwa orang yang berbicara. Setelah dia mengalahkan Feng Lian, dia menghentikan Feng Lu dari mengancam untuk berbicara. Di belakang Feng Lu, ada juga 5 pembangkit tenaga Phoenix Clan,
dan di mata mereka memandang ke arah Feng Lu, ada sentuhan kekaguman. Jelas, orang-orang ini adalah salah satu pelamar Feng Lu. Oke. Ketika dia mendengar ini, pria parubaya itu memancarkan warna berbeda di matanya. Ketika dia melihat gambar yang indah itu, dia tersenyum dan merespon dengan cepat. Manajer Feng Tong, penglihatanmu benar-benar semakin buruk. Beberapa orang baru saja masuk untuk waktu yang lama dan Anda tidak bisa membiarkan dia melihatnya. Mengapa membuang-buang waktu untuknya? Saat pria parubaya itu menyapa tangannya untuk bersiap membuka kebun obat, pandangan Feng Lu melirik Qin Yichen, dan beberapa suara ironis juga terdengar. Pusat kekuatan Phoenix Clan yang ramai di belakang Feng Lu sedikit terkejut. Tampaknya tidak menyangka dia akan mengejek orang asing ini, tapi kemudian seringai muncul di wajah mereka. Menurut mereka, apa yang dikatakan Dewi dalam hatinya tidak masuk akal. Mendengar ini, kulit pria parubaya itu sedikit berubah, dan wajahnya tampak canggung. Meskipun dia juga mengetahui hal ini di dalam hatinya, orang asing ini adalah tamu mulia dari tetua keempat. Bahkan jika dia tahu bahwa yang terakhir mungkin hanya datang untuk waktu yang lama, dia tidak bisa membiarkannya begitu saja. Kamu pergi dan mari kita lihat itu saja. Meskipun Qin Yichen mendengar ironi dalam nada suara Feng Lu, dia tidak mempedulikannya. Malah dia tersenyum dan berjalan langsung ke depan. HMPH, udik pedesaan, jangan lihat dirimu sendiri. Apakah ini yang kamu mampu? Saat Qin Yichen hendak pergi, suara mengejek Feng Lu bergema lagi.